Maddison menjadi sorotan sejak tampil bersinar bersama Leicester City. Bersama The Foxes, namanya kembali bersinar dan dikenal sebagai sosok playmaker mematikan seantero Inggris. Sebelum dikenal sebagai sosok yang hebat, Maddison memiliki perjalanan karir yang rumit. Berkat kedisiplinan dan kerja kerasnya, Maddison kembali menemukan sinarnya setelah bergabung ke Tottenham Hotspur. Ditebus dengan mahar 46,5 juta euro, dia langsung jadi sosok kunci kehebatan Tottenham Hotspur musim ini. Dengan catatan 2 gol dan 4 asisnya, dia berhasil membawa The Lily-Whites bercokol di papan atas. Bagaimanakah kisah James Maddison yang membuatnya bersinar di Tottenham Hotspur? Mental baja James Maddison. James Maddison telah menjadi salah satu playmaker potensial yang mencuri perhatian di Liga Inggris. Karirnya menanjak drastis sejak bergabung bersama Leicester City. Namun, pemain berjuluk Madders ini tidak langsung mendapat sorotan positif di awal karirnya. Maddison harus berjuang dari bawah, menelusuri jalan terjal untuk meraih kesuksesan. Mimpinya menjadi gelandang terbaik Inggris dimulai saat membela Norwich City. Sejak hengkang dari Coventry ke Norwich, Maddison harus berjuang keras menembus skuad utama The Canaries. Norwich bahkan tidak langsung melirik bakat besar Maddison yang sudah terlihat sejak membela Coventry City. Alhasil dirinya harus menjalani masa peminjaman ke klub-klub lain. Maddison berkelana dengan dipinjamkan kembali ke Coventry City di musim 2015-2016 yang bermain di divisi ketiga Inggris. Selama dipinjamkan ke skuad Sky Blues, dirinya bermain sebanyak 25 kali dengan menyumbang 3 gol serta 3 assist. Norwich City masih belum terpikat dengan masa peminjaman Maddison ke Coventry City. Mereka memutuskan untuk mengirim sang pemain ke Aberdeen yang bermain di Liga Skotlandia. Maddison kembali tampil impresif selama berseragam Aberdeen dengan torehan 2 gol serta 7 assist. Norwich City akhirnya mengakui talenta besarnya dengan memanggilnya pulang. Maddison akhirnya diberi kesempatan untuk debut membela The Canaries pada 17 April 2017. Saat itu Norwich berjumpa dengan Preston North End di divisi Championship. Masuk sebagai pemain pengganti, Maddison langsung memberi dampak instan dengan mencetak gol debut. Usai mencetak gol, dirinya berlari ke tribun fans Norwich dengan penuh percaya diri. Maddison langsung berselebrasi dengan membelakangi fans sembari menunjuk nama di balik punggungnya. Sebuah selebrasi untuk memberitahu semua fans Norwich tentang kehebatannya. Itulah sifat arogan penuh percaya diri yang membakar semangat Maddison untuk membuktikan kualitasnya. Rasa percaya dirinya ini sering dipuji oleh asisten pelatih Norwich City yaitu Alan Irvine. Dia benar-benar punya rasa percaya diri yang tinggi dan itu sah-sah saja. Lagi pula itu dibarengi dengan talentanya yang luar biasa. Seorang pemain muda mencetak gol debut, wajar jika Maddison sedikit arogan, ujar Irvine. Sikap arogan James Maddison membuat dirinya sempat diragukan banyak pihak. Pep Guardiola menjadi salah satu pengagum Maddison yang enggan memboyongnya ke Manchester City. Alasannya karena sang pemain dinilai tidak punya sikap yang rendah hati dan terlalu percaya diri. Hal yang sama juga dinilai oleh Gareth Southgate selaku pelatih timnas Inggris. Pelatih berumur 53 tahun ini jarang memberikan Maddison tempat di skuad The Three Lions. Sejauh ini dirinya baru mencicipi 4 penampilan bersama timnas Inggris di kompetisi resmi. Pada tahun 2020 lalu, Southgate memulangkan Maddison dari timnas Inggris karena sakit. Alih-alih beristirahat, Maddison justru kedapatan sedang mampir ke sebuah kasino di daerah London. Saat itu tersebar foto Maddison sedang menutupi wajahnya sembari tertunduk di meja taruhan. Tindakan ini dinilai Southgate sebagai perilaku yang tidak disiplin. Jack Wilshere merasa memang ada masalah pribadi antara Southgate dengan Maddison. Alasan ini membuatnya jarang dipanggil membela The Three Lions. Ini pasti ada urusan pribadi. Dia sebenarnya punya peluang untuk bermain. Pasalnya Maddison membantu Leicester finish di peringkat ke-6. Inggris butuh gelandang kreatif. Saya suka Grealish dan Foden. Tapi setidaknya Anda harus memasukkan Maddison ke dalam percakapan itu. Tegas Wilshere membela Maddison. Maddison akhirnya kembali dipanggil timnas Inggris untuk perhelatan Piala Dunia 2022. Namun dia tidak dimainkan sama sekali sebab Southgate lebih memilih Mason Mount. Maddison pun angkat suara perihal dirinya tidak dimainkan sama sekali saat Piala Dunia lalu. Dia mengaku sangat ingin tampil namun dia tetap menghormati keputusan Gareth Southgate sebagai pelatih. Tentu saja saya ingin sekali tampil dan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Ini adalah turnamen besar pertama saya di level senior dan sangat luar biasa untuk menjadi bagian darinya. Ini adalah pembelajaran dan saya mendapat banyak pengalaman setiap hari. Gareth Southgate pun memberikan komentarnya mengapa dia tidak menurunkan Maddison sama sekali. Menurutnya, sang pemain masih belum bisa mencuri tempat di starting line up pilihannya. Saya selalu mengatakan itu adalah alasan sepak bola untuk tidak memilih dia.
Dan yang paling penting, kemampuan pemain lain di grup dan itulah masalahnya, tegas Southgate. Brendan Rodgers langsung bersimpati dengan kondisi mantan anak asuhnya tersebut. Menurutnya, Maddison sedang tidak beruntung harus bersaing dengan Phil Foden dan Mason Mount yang juga sedang tampil impresif. Maddison menyelesaikan musim ini dengan sangat baik. Dia jelas mencetak gol, tetapi kami merasa sangat senang dengan para pemain yang telah bersama kami. Dia bersaing dengan Mason Mount dan Phil Foden dan tipe pemain ini sedang berada dalam kondisi terbaiknya, ujar Rodgers. Dianggap tenggelam setelah degradasi. James Maddison gagal menyelamatkan Leicester City dari jurang degradasi. The Foxes harus menerima nasib kurang menyenangkan setelah mereka terdegradasi dan finish di peringkat 18. Claudio Ranieri selaku mantan pelatih Leicester mengaku sedih mendengar kabar tersebut. Saya memiliki kesedihan untuk para penggemar yang luar biasa ini. Sepak bola membawa impian dan juga mimpi buruk. Ada komunitas yang besar di Leicester dan mereka mengatakan bahwa mereka bersyukur sepak bola membantu mempersatukan kota. Performa buruk dianggap jadi faktor utama Leicester harus terlempar ke Championship. Saat itu mereka hanya bisa meraih 9 kemenangan dan menelan kekalahan sebanyak 22 kali. Statistik ini berbanding jauh pada musim lalu di mana mereka menjadi salah satu tim produktif. Unggul 7 gol dari Manchester United yang hanya bisa mencatatkan 58 gol dalam satu musim. James Maddison tampil cukup impresif dengan menorehkan 10 gol dan 9 assist. Namun hal tersebut tidak menjamin Leicester City bisa keluar dari jeratan degradasi. Meski produktif dalam mencetak gol, lini pertahanan jadi masalah utama The Foxes. Mereka tercatat sudah kebobolan sebanyak 68 gol dan menjadikannya sebagai salah satu tim dengan kebobolan terbanyak. Permasalahan utama tersebut sudah disinggung oleh pundit Sky Sports yakni Lewis Jones. Leicester City adalah tim yang pertahanannya mudah terbuka dan dalam pertandingan melawan Big Six musim ini, mereka telah menerima rata-rata 7,5 tembakan tepat sasaran per 90 menit. Maklum saja saat itu Leicester dihuni sejumlah bek veteran seperti Jonny Evans dan Daniel Amartey. Jika dilihat secara usia, mereka sudah dianggap tidak terlalu produktif untuk mengisi lini pertahanan. James Maddison mengaku sangat sedih saat mengetahui tim yang dia bela sejak lama terdegradasi. Itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Saat ini aku sangat lemah. Kami telah bekerja sangat keras, saya membuat kesalahan yang ceroboh dan itu sangat merugikan kami. Ledakan performa impresif. James Maddison secara mengejutkan memutuskan hijrah ke Tottenham Hotspur musim panas lalu. Awalnya Leicester City enggan melepas Maddison ke klub lain karena perannya masih dibutuhkan. Namun The Foxes terpaksa melepas Maddison karena krisis finansial yang melanda. Saat itu The Lilywhites menebusnya seharga 46 juta euro. Keputusan Maddison memilih Tottenham sempat dipertanyakan. Sebab sebelumnya pemain berusia 26 tahun itu sempat diisukan akan bergabung ke Newcastle United. Namun Maddison memutuskan ke Tottenham karena tertarik dengan proyek besar Ange Postecoglou. Pelatih anyar Tottenham Hotspur itu berjanji akan memperlihatkan Spurs yang beda ke dirinya. Apakah kamu datang atau tidak, kamu akan melihat Spurs yang sangat berbeda di bawah saya. Dan omongan dia itu terus kuingat. Itu membuatku berpikir, itu adalah keyakinan diri yang kupunya di dalam diriku sendiri. Setelah diresmikan, Maddison langsung diberi peran baru yakni sebagai wakil kapten. Maddison dianggap sebagai pemain yang punya pengalaman dan jiwa leadership yang kuat. Dirinya ingin membawa Tottenham mengakhiri puasa gelarnya yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Banyak orang yang mendokumentasikan dengan baik bahwa Spurs sudah lama tidak memenangkan trofi. Tapi sejujurnya, jika saya tidak berpikir Tottenham mampu memenangkan trofi, maka saya tidak akan pergi ke sana dan saya benar-benar percaya itu. James Maddison langsung menjadi idola baru penggemar Tottenham di awal musim ini. Pemain dengan julukan Madders ini menjadi sosok panutan setelah kepergian sang bomber Harry Kane. Di musim ini, Maddison sudah mencetak 2 gol dan 4 assist dari 7 pertandingan di seluruh kompetisi. Maddison juga mencatatkan 2,8% umpan kunci per laga di Premier League musim ini. Berkat performa apiknya di awal musim, WhoScored memberikannya rating sebesar 7,49. Catatan tersebut melampaui milik Kai Havertz yang hanya mencatatkan rating 6,74. Kehebatan Maddison terbukti saat dirinya tampil apik di laga derby London menghadapi Arsenal. Saat itu, ex-pemain Norwich City ini tampil gemilang dengan menyumbangkan 2 assist di laga tersebut. Di laga ini, Tottenham kebobolan dahulu melalui aksi bunuh diri Christian Romero. Tak tinggal diam, Maddison dan kawan-kawan langsung mengerahkan serangan ke gawang Arsenal. Memasuki menit 42, Maddison berhasil menerobos pertahanan Arsenal dan mengumpan ke Son Heung-min. Dengan mudahnya pemain asal Korea Selatan ini mencetak gol dan menyamakan skor.
Namun sayang, Spurs kembali kebobolan di menit 54 melalui titik putih Bukayo Saka. Tak disangka, Maddison mampu memberikan umpan ciamik kepada Son Heung-min yang berbuah gol. Son Heung-min memberikannya pujian sebagai pemain yang pintar mengatur ritme bola. Umpannya, pergerakannya, cara dia melihat permainan. Menurut saya dia sangat pintar. Dia mengontrol permainan saat menguasai bola, juga saat tidak menguasai bola. Dia selalu melangkah maju. Dia bermain fantastis sepanjang musim dan akan terus melakukannya. Dengan performa impresif James Maddison, apakah dia bisa tampil konsisten dan memberi kejutan di akhir musim nanti?